Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi pembelajaran manajemen kinerja. Jadi pada sesi sebelumnya kita telah membahas apa itu performance management, hubungannya dengan strategi dan bagaimana prosesnya berjalan. Maka pada sesi kali ini kita akan masuk lebih dalam ke pertanyaan yang sangat praktis. Apa itu kinerja dan bagaimana kita mengukurnya? Kita akan membahas tiga hal yang saling berkaitan. Yang pertama adalah mendefinisikan kinerja dan memahami apa yang menentukannya. Yang kedua, mengukur kinerja dari sisi hasil atau result. Dan ketiga, mengukur kinerja dari sisi perilaku atau behavior. Ketiga perspektif ini bukan pilihan yang saling mengecualikan. Justru, seorang manajer yang baik harusnya memahami ketiganya agar penilaian kinerja menjadi adil, objektif, dan berdampak nyata. Apa itu kinerja dan apa yang menentukannya? Pertanyaan pertama yang harus kita jawab adalah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kinerja itu sendiri? Kinerja bukan sekedar hasil akhir yang bisa dilihat di laporan. Kinerja didefinisikan sebagai dua hal sekaligus. Yang pertama adalah apa yang dilakukan karyawan, yaitu perilaku atau behaviors. Yang kedua adalah apa yang dihasilkan karyawan, yaitu hasil atau results. Penting untuk diingat, kinerja hanya mencakup perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Di luar dari itu bukan kinerja. Contoh, merapikan kinerja, tapi Anda memiliki job description sebagai akuntansi atau keuangan. Merapikan meja adalah hal yang baik, tapi bukan merupakan termasuk dalam penilaian kinerja. Ia bersifat multidimensional, tidak hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Determinants of performance. Lalu apa yang menentukan kinerja seseorang? Ada tiga faktor kunci. Yang pertama adalah declarative knowledge, atau tahu apa yang harus dilakukan. Ini adalah pemahaman tentang tugas, tujuan, dan prosedur kerja. Seorang karyawan yang tidak tahu apa yang diharapkan darinya tidak mungkin berkinerja dengan baik, seberapapun kemampuannya. Yang kedua adalah procedural knowledge, tahu bagaimana melakukannya. Ini adalah kemampuan teknis dan praktis untuk mengeksekusi tugas, berbeda dari pengetahuan deklaratif yang bersifat tahu teori, pengetahuan prosedural bersifat bisa praktik. Yang ketiga adalah motivation atau mau melakukannya, punya dorongan, punya semangat. Bahkan jika seseorang tahu apa yang harus dilakukan dan tahu caranya, tanpa motivasi kinerjanya tetap akan rendah. Motivasi adalah faktor yang sering diabaikan namun sangat menentukan. Addressing performance problems. Pemahaman ketiga faktor ini sangat penting ketika manajer menghadapi masalah kinerja yang terjadi pada organisasinya atau karyawan-karyawannya. Sebelum mengambil tindakan, manajer harus mendiagnosis akar masalah terlebih dahulu. Masalah apa yang kira-kira dihadapi oleh organisasi atau karyawannya? Jika masalahnya adalah pengetahuan, maka solusinya manajer harus memberikan coaching atau pelatihan pemberian informasi yang lebih baik. Yang kedua, jika masalahnya keterampilan, maka solusinya adalah latihan dan follow up secara berkala agar keterampilan yang dimiliki karyawan itu menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan yang ketiga, jika masalahnya adalah motivasi, kurang semangat, solusinya adalah menyesuaikan insentif atau desain pekerjaan. Bisa juga memberikan reward atau bahkan memberikan hal-hal yang mungkin sekiranya dapat meningkatkan motivasi dari karyawan tersebut. Biasanya manajer melakukan kesalahan dalam menjawab kesalahan-kesalahan apa yang terjadi pada perusahaan atau organisasinya. Memberikan pelatihan kepada karyawan yang masalah utamanya adalah motivasi. Maksudnya apa? Nggak ada korelasinya. Jadi, atau memberikan insentif kepada karyawan yang sebenarnya butuh pelatihan. Solusi yang tidak tepat sasaran inilah hanya akan membuang sumber daya dan tidak menyelesaikan masalah. Sumber daya uang terbuang, sumber daya waktu terbuang, dan sumber daya tenaga yang tersia-siakan akan memperlambat performance management dari perusahaan. Performance dimensions. Kinerja juga memiliki dua dimensi utama yang perlu kita bedakan. Yang pertama adalah task performance, yaitu kinerja dalam tugas-tugas utama yang memang menjadi tanggung jawab inti pekerjaan. Ini adalah hal yang paling sering diukur. Misalnya, saya sebagai mahasiswa, IPK adalah hal yang paling sering diukur.
Selanjutnya adalah contextual performance, yaitu perilaku yang tidak masuk dalam deskripsi kerja formal, namun berkontribusi pada efektivitas organisasi secara keseluruhan. Misalnya membantu rekan kerja, menunjukkan inisiatif, menjaga semangat tim, atau mematuhi aturan organisasi. Kedua dimensi ini sama-sama penting. Karyawan yang unggul dalam task performance, namun buruk dalam contextual performance, seperti orang yang kompeten tapi tidak kooperatif. Orang pintar yang tidak bisa berbicara bahwa dia pintar dan tidak bisa menyalurkan apa saja yang ada di dalam kepalanya. Pada akhirnya juga akan berdampak negatif bagi tim. Approaching to measure performance. Sekarang, pertanyaannya, bagaimana cara kita mengukur kinerja? Ada 3 pendekatan utama. Yang pertama adalah results approach, berfokus pada outcomes atau hasil. Contohnya produktivitas, penjualan, keuntungan. Mudah diukur, namun bisa mengabaikan bagaimana hasil tersebut dicapai. Seperti yang pernah Bapak jelaskan, seseorang bisa saja tiba-tiba mendapatkan nilai UTS 100, namun bagaimana cara dia mengerjakannya? Apakah dia mengerjakannya sendiri atau mungkin copy paste? Behavior approach berfokus pada tindakan dan perilaku yang bisa diobservasi, sangat berguna ketika hasil akhir sulit diukur secara langsung. Yang ketiga adalah trait approach, berfokus pada karakteristik individu seperti kepribadian. Namun pendekatan ini sering dikritik karena terlalu subjektif dan lemah kaitannya dengan kinerja aktual di lapangan. Mengukur kinerja berbasis hasil. Kita mulai dari pendekatan pertama, mengukur kinerja berdasarkan hasil. Ada 3 elemen kunci dalam pengukuran berbasis hasil. Yang pertama adalah key accountabilities, yang kedua adalah expected objective, dan yang ketiga adalah performance standards. Dari yang pertama, area key accountabilities adalah area-area dalam pekerjaan di mana karyawan bertanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu. Ini adalah wilayah tanggung jawab utama seseorang. Yang kedua adalah expected objective atau hasil yang diekspektasikan. Pernyataan tentang hasil yang penting ini dapat diukur, ini adalah target spesifik yang harus dicapai. Yang ketiga adalah performance standard, tolak ukur yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik karyawan mencapai objektifnya. Ini adalah bar yang menentukan apakah kinerja dianggap memuaskan atau melebihi harapan atau bahkan di bawahnya standar. Ketiga elemen ini saling berhubungan. Accountabilities menentukan area, objektif menentukan target, dan standards menentukan patokan evaluasinya. Determining accountabilities. Bagaimana cara menentukan key accountabilities? Prosesnya terdiri dari 3 langkah. Langkah pertama adalah kumpulkan informasi menggunakan deskripsi jabatan atau job description. Ini berisi detail tugas dan tanggung jawab. Langkah kedua, kelompokkan tugas-tugas yang berkaitan dengan cluster yang bermakna atau meaningful cluster berdasarkan kesamaannya. Yang ketiga, tentukan tingkat kepentingan setiap accountability berdasarkan 3 hal: waktu yang dibutuhkan, dampaknya terhadap organisasi, dan konsekuensi jika terjadi kesalahan. Determining objective. Setelah accountability sudah ditetapkan, kita menentukan objektif apa atau tujuan kinerja apa yang ingin kita capai. Objektif yang baik harus berfokus pada jumlah terbatas hasil kunci. Jangan terlalu banyak agar fokusnya masih bisa terjaga. Memberikan arah yang jelas bagi upaya karyawan, lalu mendukung umpan balik dan penghargaan, atau terhubung langsung ke evaluasi dan reward system. Characteristics of good objectives. Ada 6 karakteristik objektif yang baik, dan ini sangat penting untuk dipahami. Specific and clear, mendefinisikan hasil yang diharapkan dengan jelas, tidak ambigu. Yang kedua, challenging yet achievable, cukup menantang untuk mendorong peningkatan, tapi masih realistis untuk dicapai, bukan hal yang tidak mungkin. Yang ketiga adalah agreed upon and communicated, disepakati bersama antara karyawan dan manajer, bukan dipaksa sepihak, entah dari manajer saja atau dari karyawan saja. Yang keempat adalah time bound and prioritize, memiliki batas waktu yang jelas dan urutan prioritas apa saja yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Lalu fleksibel, bisa disesuaikan jika kondisi berubah secara signifikan. Contohnya adalah pada COVID-19 kemarin. Saat itu kita harus menyesuaikan apa saja prioritas yang harus kita selesaikan dan kita lakukan terlebih dahulu berdasarkan kurun waktu tertentu. Yang terakhir adalah limited in number, tidak terlalu banyak agar perhatian tidak terpecah. Performance standards. Langkah terakhir adalah menetapkan performance standards, standar kinerja yang menjadi patokan evaluasi.
Standar kinerja mencakup 3 dimensi. Dimensi pertama adalah quality atau seberapa baik tujuan dicapai, quantity seberapa banyak, seberapa sering, dengan biaya berapa, dan time seberapa cepat dan apakah tenggat waktu terpenuhi. Standar kinerja yang baik harus memiliki 3 komponen. Kata kerja aksi verb mendefinisikan apa yang harus dilakukan, tanggal target atau due date menetapkan batas waktu, dan indikator terukur mencakup kualitas dan atau kuantitas. Dan karakteristik standar yang baik adalah terkait dengan posisi, konkret, dan spesifik, praktis, realistis, dan ditinjau secara berkala. Karena standar yang pernah diperbarui akan menjadi tidak relevan seiring perubahan kondisi. Mengukur kinerja berbasis perilaku atau measuring performance as behavior. Sekarang kita beralih ke pendekatan kedua, mengukur kinerja berdasarkan perilaku. Pendekatan ini berarti kita menilai bagaimana seseorang bekerja, bukan hanya apa yang dihasilkan. Fokusnya adalah pada prosesnya, bagaimana kompetensi dan tindakan nyata yang dilakukan saat menjalankan tugas. Kapan pendekatan ini paling tepat digunakan? Ketika hasil akhirnya sulit diukur secara langsung atau perilaku kerja sangat krusial bagi keberhasilan tim dan organisasi. Identifikasi kompetensi. Pengukuran berbasis perilaku dimulai dari identifikasi kompetensi. Kompetensi adalah kumpulan knowledge, skills, dan ability atau KSA yang dapat diukur dan penting untuk mencapai hasil kerja. Ada 2 tipe kompetensi. Yang pertama adalah differentiating competencies. Kompetensi yang membedakan karyawan yang bekerja superior dari yang rata-rata. Ini adalah faktor pembeda yang membuat kita berbeda. Yang kedua, threshold competencies. Kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh semua karyawan tanpa terkecuali. Ini adalah standar dasar yang tidak boleh tidak ada. Setelah kompetensi diidentifikasi, kita mendefinisikan indikator perilaku atau behavioral indicators, yaitu tindakan konkret yang bisa diobservasi sebagai bukti bahwa kompetensi tersebut ada atau tidak ada. Contoh, untuk kompetensi komunikasi, indikatornya bisa berupa kemampuan menyampaikan ide dengan jelas, aktif mendengarkan masukan, menggunakan bahasa yang tepat dan profesional. Setiap kompetensi kemudian harus didefinisikan secara lengkap. Definisi yang jelas, contoh perilaku ketika kompetensi tersebut ada maupun tidak ada, dan saran pengembangan. 2 sistem pengukuran perilaku. Dalam praktiknya, pengukuran berbasis perilaku menggunakan 2 sistem utama. Yang pertama adalah sistem komparatif, pengukuran berbasis karyawan yang dibandingkan antara satu sama lain. Yang kedua adalah sistem absolut, membandingkan karyawan dengan standar baku yang sudah ditetapkan, bukan dengan sesama karyawan. Mari kita bahas masing-masing. Sistem komparatif. Sistem komparatif ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah simple rank order atau mengurutkan semua karyawan dari terbaik ke terendah. Yang kedua adalah alternation rank order atau memilih secara bergantian, terbaik, terburuk, kedua terburuk, dan seterusnya. Paired comparison, membandingkan setiap karyawan dengan semua karyawan lainnya secara berpasangan. Relative percentile atau menilai posisi relatif karyawan pada skala 0 hingga 100. Force distribution atau membagi karyawan ke dalam kategori berdasarkan distribusi yang ditentukan. Misalnya 20% terbaik, 70% rata-rata, dan 10% terendah. Kelebihan sistem ini mudah diterapkan, mengurangi bias penilai yang cenderung memiliki nilai terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan cocok untuk keputusan administratif seperti promosi, bonus, atau PHK. Kelemahannya, umpan balik yang dihasilkan kurang spesifik. Karyawan hanya tahu posisi urutannya, bukan apa yang perlu diperbaiki. Sistem ini juga berpotensi menimbulkan konflik, menurunkan kerjasama tim, dan tidak cocok untuk kelompok kecil atau pekerjaan yang bersifat kolaboratif. Ada pula potensi masalah hukum jika karyawan merasa diperlakukan secara tidak adil. Jadi berhati-hatilah. Sistem absolut. Sistem absolut memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah essays. Penilai menulis narasi deskriptif tentang kekuatan, kelemahan, dan saran pengembangan karyawan. Yang kedua adalah behavior checklist. Daftar perilaku yang di-checklist jika perilaku tersebut muncul pada karyawan. Yang ketiga adalah critical incidents. Mengumpulkan contoh nyata perilaku yang sangat efektif atau sangat tidak efektif dari karyawan selama periode tertentu. Yang keempat adalah graphic rating scales, skala penilaian atau misalnya 1-5. Dengan deskripsi perilaku di setiap level, versi yang lebih canggih dari ini disebut bars atau behaviorally anchored rating scales yang menambahkan deskripsi perilaku spesifik pada setiap poin skala.
Kelebihannya sistem ini dapat memberikan umpan balik yang lebih detail dan membangun sangat cocok untuk mengembangkan individu dan tidak memicu kompetensi yang berlebihan. Tapi kelemahannya bisa menjadi subjektif jika standar tidak didefinisikan dengan jelas, serta memakan waktu lebih banyak jika tidak distandarkan dengan baik. Integrasi dan kesimpulan. Sekarang, mari kita rangkai ketiga materi ini menjadi satu gambaran utuh. Ketiga topik ini kita pelajari membentuk sebuah alur yang logis dan saling mendukung. Koneksi antar ketiganya sangat erat. Yang pertama, kita tidak bisa mengukur sesuatu yang belum kita definisikan dengan jelas. Itulah mengapa kinerja menjadi fondasi. Pengukuran berbasis hasil memberikan jawaban atas pertanyaan apakah target tercapai. Pengukuran berbasis perilaku memberikan jawaban atas pertanyaan apakah cara bekerjanya sudah benar. Keduanya membutuhkan cara agar bersama-sama, karena karyawan yang mencapai target dengan cara yang salah dan karyawan yang cara bekerjanya benar namun tidak mencapai target, keduanya perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan yang berbeda. Jadi, apa pesan utama dari sesi ini? Penilaian kinerja yang baik bukan hanya soal apakah angkanya tercapai, melainkan juga tentang apakah prosesnya sudah benar, dilakukan dengan cara yang benar, dan apakah karyawan tumbuh dan berkembang selaras dengan integrasi perusahaan atau visi yang sudah ditetapkan. Seorang manajer yang memahami ketiga hal ini, definisi kinerja, pengukuran hasil, dan pengukuran perilaku, akan mampu membuat keputusan sumber daya manusia yang lebih adil, lebih akurat, dan lebih berdampak positif bagi organisasinya. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi bekal yang berguna dalam memahami sistem manajemen kinerja secara komprehensif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.